Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, selamat datang di Hikayah Channel. Kali ini kita akan membahas tentang seorang ulama besar dari era tabi'in, Imam Hasan al-Basri. Beliau adalah sosok yang sangat terkenal dan dihormati dalam sejarah Islam. Nama beliau seringkali muncul dalam kitab-kitab klasik dengan sebutan Qala al-Hasan atau Al-Hasan berkata, yang tentunya merujuk pada Hasan al-Basri, bukan Hasan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Latar belakang Imam Hasan al-Basri sangat menarik sekali. Beliau lahir dari keluarga budak yang berkhidmat kepada Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu peristiwa menarik ketika beliau masih bayi. Suatu hari, Ummu Salamah yang sudah tua dan tidak lagi menyusui mendapati Hasan kecil menangis. Beliau pun menggendong dan menyusui Hasan, dan atas izin Allah, air susu Ummu Salamah keluar. Dengan begitu, Hasan al-Basri menjadi anak susuannya Ummu Salamah, satu-satunya orang yang mendapatkan kehormatan tersebut dari istri Nabi. Imam Hasan al-Basri menghabiskan 15 tahun pertama hidupnya di Madinah, belajar dari para sahabat Nabi yang masih hidup termasuk Ummu Salamah. Ketika pindah ke Basra, barulah beliau dikenal dengan sebutan al-Basri, merujuk pada kota Basra. Selama di Madinah, beliau belajar dari sahabat-sahabat besar seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, dan banyak lagi. Keilmuan beliau sangat luas, mencakup hadis-hadis Nabi dan juga ilmu ijtihad yang diwariskan dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Imam Hasan al-Basri dikenal sebagai ulama yang paling memahami halal dan haram pada masanya. Beliau juga menjadi khatib di Masjid Basra dan khutbah-khutbahnya selalu berdampak besar. Ada satu cerita terkenal tentang khutbah beliau. Suatu hari para budak di Basra meminta beliau untuk berkhutbah tentang keutamaan membebaskan budak. Namun beliau baru melakukannya setelah 4 Jumat. Ternyata selama 3 Jumat sebelumnya beliau mengumpulkan uang untuk membeli dan membebaskan budak terlebih dahulu. Setelah beliau melakukan itu, barulah beliau berkhutbah dan dampaknya sangat besar. Ribuan budak dibebaskan dan perlakuan kepada budak menjadi lebih baik. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pedagang perhiasan sebelum memutuskan untuk fokus pada ilmu agama. Suatu peristiwa mengubah hidupnya ketika beliau berdagang hingga ke Bizantium dan melihat makam putra mahkota yang mati muda. Peristiwa ini membuat beliau merenungi hidup dan memutuskan untuk meninggalkan dunia perdagangan demi fokus pada ilmu dan ibadah. Imam Hasan al-Basri juga dikenal dengan nasihat-nasihat bijaknya. Misalnya beliau pernah berkata bahwa rezeki tidak akan pernah salah alamat dan tidak perlu khawatir rezeki diambil orang. Beliau juga mengingatkan untuk selalu taubat meskipun terus terjatuh dalam dosa, karena yang penting adalah tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ada juga kisah menarik ketika beliau melamar seorang ahli ibadah perempuan bernama Rabi'ah al-Adawiyah, namun ditolak karena Rabi'ah telah mempersembahkan seluruh cintanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa bahkan ulama besar pun bisa ditolak dalam lamaran. Dalam menghadapi penguasa zalim seperti Al-Hajjaj bin Yusuf, Imam Hasan al-Basri selalu berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran untuk perlindungan, dan benar saja beliau selalu selamat dari ancaman Al-Hajjaj. Bahkan setelah kematian Al-Hajjaj, Imam Hasan al-Basri sujud syukur sebagai tanda syukur kepada Allah atas keadilannya. Itulah sekelumit kisah tentang Imam Hasan al-Basri, seorang ulama besar yang menjadi panutan banyak orang. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik tentang sejarah dan tokoh-tokoh Islam. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.